Dan dalam rangka tabligh akbar ini kita melihat satu judul besar yang terpampang di balagh kita, yaitu ikhtiar menyelamatkan semesta. Bagi umat Islam, sesungguhnya menyelamatkan semesta itu tidak menjadi ikhtiar biasa lagi. Karena setiap hari itu menjadi bagian wajib yang kita mohonkan kepada Allah 17 kali dalam sehari, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merawat dan juga memenuhi kebutuhan serta menjaga alam semesta. Kita bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alnya di situ bukan ma'rifat, tapi istighraq. Ma'rifat hanya menunjuk kepada satu hal yang khusus, istighraq menunjuk kepada semua bagian tanpa kecuali. Jadi kalau saya katakan jami'ah, kampus masih umum. Tapi kalau saya katakan al-jami'ah, kampus yang ini bukan yang lain, itu ma'rifat namanya. Tapi kalau sudah menggunakan alnya itu istighraq, maka menunjuk pada semua tanpa kecuali. Segala tercakup di dalamnya. Alhamdulillah, semua pujian, baik kecil, menengah, ataupun besar, tanpa kecuali. Lillahi, ditujukan seluruhnya hanya kepada Allah saja. Rabbil alamin, Rabb dengan sifat rububiyahnya, yang merawat, yang memberikan kebutuhan, yang menjaga, yang menyempurnakan. Al-alamin, sigatnya jam'ul jama', alam saja sudah jama'. Jadi kalau dijamakkan lagi menjadi al-alamin, menjaga, merawat, memberikan kebutuhan seluruh semesta. Alam hewan, alam tumbuhan, alam malaikat, alam jin, dan khususnya alam manusia. Jadi ketika Allah kemudian menegaskan bahwa zatnya Rabbul Alamin, maka secara otomatis kita sebagai hambanya, secara otomatis dengan komitmen yang kita sampaikan, kita terbawa dan memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan menaati seluruh ketentuan yang telah Allah tetapkan. Itulah gambaran dari ikhtiar yang tertuliskan di judul besar kita saat hari ini. Hadirin sekalian, bagaimana caranya? Saya ulangi, bagaimana caranya? Ternyata, tanpa kita minta, indahnya Al-Quran itu selalu memberikan pedoman yang sifatnya terukur, terstruktur, jelas, dan langsung diberikan tuntunan. Allah menyifati dirinya dengan Rabbul Alamin. Kita bertanya bagaimana berikhtiar menjaga semesta ini, sehingga lahir kehidupan yang selalu mencerahkan dan berkemajuan. Lalu dijawab dengan dipilihnya seorang nabi, seorang rasul, yang diantara risalahnya adalah membimbing umatnya bagaimana berikhtiar kemudian menjaga semesta alam ini sehingga tertata rapi sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat 107 itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil. Cara menjaganya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik. Fokus baik-baik, Quran surah ke-33 di ayat ke-21. Saya ulangi, Quran surah 33 Al-Ahzab di ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lanjut. Bukan. Tahan sebentar. Lanjut ayat berikutnya. Saya sedang urutkan ayat-ayatnya supaya semua jadi kurikulum, ya. Karena itu Anda tenang dulu. Saya urutkan dulu Qur'annya, nanti saya turunkan hadisnya. Jadi ngaji kita nanti dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan Qur'an, dengan hadis, baru kemudian kitab-kitab ulamanya. Saya turunkan judul besar ini dan saya baru tahu temanya sekarang. Nanti saya turunkan ayatnya, saya turunkan hadisnya, qaul ulamanya,
baru kemudian ikhtiar kita untuk mewujudkannya. Ayat pertama tadi Al-Fatihah, ayat kedua Al-Anbiya di Quran surah ke-21 ayat 107. Yang ketiga Quran surah 33 ayat 21. Yang keempat Quran surah ketiga di ayat ke-31. Saya ulangi, Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Terakhir baru kita masuk ke dalam Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 190 sampai dengan ayat 200, dan inilah kunci pertemuan kita di subuh ini yang kelak akan dicantumkan tafsirnya melalui keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimasukkan dalam satu hadis oleh Imam Abu Daud yang bernama Sulaiman As-Sijistani di dalam kitab sunannya nomor hadis 1367, rawinya dari sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi yang akan kita bahas subuh kali ini ada 5 ayat dan 1 hadis. Baik, kita masuk kepada aspek yang kedua. Hadirin sekalian, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bagaimana ikhtiar kita menjaga dan menjadi bagian dari warga semesta yang menampilkan selalu ajaran-ajaran dan pedoman kehidupan yang mencerahkan, membawa kedamaian, kebaikan sekaligus berkemajuan dimanapun kita menetap. Bagaimana caranya? Anda tinggal di Surabaya, Surabayanya damai, maju, cerah, dan dalam saat yang bersamaan semua itu tampil dari nilai-nilai keislaman kita, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya Anda menjadi penduduk di Jawa Timur? Dengan kehadiran Anda, saya, kita, Jawa Timurnya tercerahkan, damai, tentram, saat yang bersamaan juga maju. Kita menjadi penduduk Indonesia, bagaimana caranya dengan kehadiran kita mendapatkan spirit keislaman dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadikan Indonesianya damai, tercerahkan, nyaman, sekaligus juga berkemajuan. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita menjadi penduduk dunia, warga dunia, yang kita bisa berkontribusi menghadirkan kecerahan, kedamaian, ketentraman, sekaligus dunia yang berkemajuan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun catatan sejarah yang mampu mewujudkan harapan-harapan tadi kecuali sejarah yang ditunjukkan langsung dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum ke ayat, saya ingin membawa kita ke suasana sejarah dulu. Nabi Muhammad diutus di mana? Di Mekah. Baik, jangan lihat Mekah sekarang. Saat beliau diutus 571 Masehi, keadaan Mekah pada masa itu, saya tanya, maju atau belum maju? Damai atau tidak? Tidak. Perhatikan, kriminalitas tinggi, begal, bukan hanya banyak, tapi bahkan sekampung itu bisa begal semua. Kampungnya namanya Kampung Gifar. Pezina, itu semua jenis zina terdapat di masa itu. Jadi kalau mereka berzina, zinanya saking profesionalnya, semua jenis zina itu dilakukan. Bukan hanya antar, misal, beda tempat, beda RW, beda RT, beda rumah, itu bahkan bisa terjadi antara hubungan keluarga atau teman-teman dekat. Jadi kalau kumpul begini antar suami, bosan dengan istrinya, itu malamnya bisa tukeran. Ya. Mabuk, paling sempurna pemabuk di masa itu. Pemabuk amatiran itu sehari 5 kali mabuknya. Itu yang amatir. Ya, kebayang bagaimana yang profesional. Ya. Pembegal banyak, pezina banyak, pemabuk banyak, penipu banyak, pembunuh banyak. Karena tidak kenal dengan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai tadi tidak menghadirkan kedamaian, tidak menghadirkan kecerahan,
dan menghambat kemajuan yang terjadi, sekalipun pada masa itu Mekah itu menjadi pusat spiritual dan suasananya metropolis. Tapi apa yang terjadi? Sifat-sifat keburukan muncul dan orang-orangnya tergerak pada nilai-nilai yang tidak baik. Orangnya disebut dengan jahil, sifatnya disebut dengan jahlun, dikumpulkan keduanya menjadi jahiliyah. Itu kondisinya. Yang paling menarik, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana dahsyatnya perubahan Al-Quran ini dan hikmah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dipilihlah Makkah ini menjadi sentral dakwah. Ini rahasianya. Jadi belum seperti Surabaya sekarang, Pak. Nggak ada gedung bangunan megah seperti kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya ini. Ya. Tidak ada suasana-suasana nyaman seperti saat ini. Semua kacau. Maka yang paling menarik, di samping kanannya ada Romawi yang sudah maju. Samping kirinya ada Persia yang sudah unggul. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW di lingkup Romawi, tidak di Persia, tapi diutus di tempat yang terbelakang ini dalam segi kemajuannya, dan banyak tindakan kriminalitasnya untuk menunjukkan inilah mukjizat terbesar Al-Quran yang dipandu oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, mampu merubah tempat yang penuh dengan kriminalitas dan terbelakang menjadi tempat berkemajuan yang mencerahkan dan titik sentral spiritual yang memberikan semua kemajuan pada setiap tempat yang dipijak oleh orang-orang yang belajar darinya. Apa yang Allah turunkan? Bukan tongkatnya Nabi Musa, bukan mu'jizatnya Nabi Isa, bukan kehebatannya Nabi Daud, bukan kemampuannya Nabi Sulaiman, tapi Allah memilih seorang Rasul yang agung, yang paling istimewa. Semua nama yang melekat kepadanya adalah sifat-sifat kebaikan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Muhammad, ialah Ahmad, ialah Al-Mahi, ialah Al-Kafi. Semua nama yang melekat kepadanya seluruh sifat-sifat kebaikan. Dan diturunkanlah kepada beliau mukjizat teragung yang terjaga sampai dengan hari ini. Satu-satunya mukjizat yang terjaga sampai dengan kini dan sampai akan datang, sampai kiamat terjadi, dan dibawa oleh setiap umatnya ketika menghadap kepada Allah, bahkan diperintahkan dibacakan ketika akan memasuki surganya. Al-Quran. Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya sampai sekarang masih ada nggak? Kitabnya Nabi Isa sampai sekarang masih ada nggak? Ya, mukjizatnya Nabi Sulaiman sampai sekarang masih ada? Tidak ada. Tidak ada satupun mukjizat yang diabadikan melintasi zamannya kecuali Al-Quran. Ini yang akan kita masuk pada intinya. Apa isi Al-Quran itu? Apa kaitannya dengan tema besar yang sekarang hadir di hadapan kita ini? Hadirin sekalian, sejak Allah turunkan Al-Quran, langsung Allah deklarasikan bahwa inti Al-Quran ini bukan sekedar kitab bacaan. Membaca itu hanya gerbang pembukanya saja. Anda kalau baca Quran, maaf, untuk dibaca atau untuk tahu isinya? Kita kalau baca Quran, Al-Quran nih, ya, baca Al-Quran, bukan Al-Quran tuh, ya, Quran A, B ataupun C. Kita baca Quran itu untuk sekedar baca atau untuk tahu isinya? Tahu isinya. Kalau sudah tahu isinya, kita sikapi isinya itu atau kita diamkan? Kita sikapi. Makanya Anda baca berita di Palestina langsung disikapi, pasang status, pakai shawl, bikin yel-yel. Ya. Jadi Anda bayangkan baca berita yang dibuat oleh manusia saja, dikabarkan dalam kehidupan kita, kita berusaha untuk bisa baca agar tahu isinya, agar bisa bersikap. Maka bagaimana dengan Al-Quran yang sudah terbukti merubah keadaan zaman menjadi lebih berkemajuan, memunculkan peradaban, dan hebatnya setiap bacaannya bahkan dinilai dengan pahala. Ternyata bacaan itu sekedar jadi pintu gerbang saja. Inti bacaannya Al-Baqarah ayat 185. Perhatikan kalimatnya. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Saking penting dan tingginya fungsi Quran ini, Allah tidak turunkan di waktu biasa.
Hanya Al-Quran yang turunnya di waktu yang luar biasa, melalui sosok-sosok yang luar biasa, dan turun di tempat manapun, merubah tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Baik, Quran turun di malam apa? Malamnya disifati dengan malam Al-Qadar. Nggak ada malam ini sebelumnya. Begitu turun Al-Quran, status malamnya naik menjadi malam Al-Qadar yang nilai pahalanya melebihi 1000 bulan. Jadi kalau tadi teman-teman, saya dengar sholat malam tadi kan? Tahajud tadi malam kan? Pahalanya berapa? Banyak. Paling gampang banyak. Gitu ya. Baik, jawab pakai Quran. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengamalkan perbuatan bernilai akhirat, semua amalan bernilai akhirat disebut hasanah namanya. Nah, salat dalam Al-Qur'an disebut hasanah. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salat disebut hasanah, sekali hasanah poinnya 10. Jadi kalau teman-teman tadi malam salat tahajud, itu minimal poinnya berapa? 10. Baik. Kalau berjamaah dilakukannya, dikalikan kemudian 27. 10 kali 27 berapa? 270. Itu kalau malam biasa. Kalau bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran, disebut dengan malam Al-Qadar, maka pahalanya dilipat gandakan. Karena kemuliaan Qurannya dikalikan lebih daripada 1000 bulan. Jadi kalau kurang lebih dikonversi 1000 bulan saja kurang lebih 82 tahun. Kalau 1 tahun 365 hari, silahkan kalikan 82 dikalikan 365 dikalikan 10. Nah itu belakang betul jawabannya. Banyak. Itu barokahnya turun Al-Quran. Turunnya di hari apa? Jumat. Ketika Quran turun di hari Jumat, Jumatnya berubah menjadi Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Penghulu semua hari. Turun di 1 bulan, bulannya berubah menjadi bulan yang mulia, Ramadan. Turun lewat malaikat namanya Jibril. Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikati, gelarnya Ruhul Amin. Dulu Rasul-Rasul itu punya teman. Rasul di bumi punya teman Rasul di langit. Rasul di bumi punya teman malaikat. Nabi Daud temannya malaikat maut. Nabi Sulaiman temannya malaikat maut. Rata-rata dulu temannya malaikat maut. Rata-rata. Tapi maaf, sekalipun berteman dengan malaikat maut, tetap tidak mendapatkan diskon dalam kematian. Tapi ketika diturunkan Quran melalui malaikat Jibril, pimpinan malaikat berubah. Yang ditunjuk langsung pindah ke malaikat Jibril, gelarnya Ruhul Amin. Dahsyatnya Quran. Turun di Mekah, Mekahnya berkah. Turun di Yathrib, Yathribnya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena itu saya ingin katakan, Quran dimanapun turun, dimanapun kemudian didapatkan, tidak pernah Al-Quran itu turun kecuali merubah tempat, keadaan, dan orang-orangnya menjadi berperilaku baik dan berkemajuan serta membangun tempat yang dipijak penuh dengan peradaban. Kapan itu terjadi? Bukan saat Quran itu sekedar dibaca. Jadi kalau Anda sekarang, kita cuma baca nih. Ya, sehari 1 juz, sehari 1 juz, sehari 1 juz. Kita baca, pahala dapat. Tapi isi Quran itu tidak akan mampu merubah kehidupan kita. Kapan Quran bisa merubah hidup kita? Ketika inti ajaran Quran itu kita praktekkan dalam hidup. Hudal linnas. Tuh, saya mau tuliskan sebentar. Dan saya minta Anda fokus pada tulisan ini. Karena ini yang menjadikan bagian kurikulum Quran itu sesuai dengan apa yang akan kita perlukan.